Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peserta pelatihan yang saya hormati. Berikutnya, video ini akan membahas bagaimana kita mengenal dan memanfaatkan Classroom. Classroom ini sangat membantu sekali kita dalam proses pembelajaran, terutama di masa wabah COVID ini. Ini sangat membantu dan bisa menjadi solusi ketika kita bekerja dari rumah. Pada kesempatan ini yang saya kenalkan bagaimana kita mengelola Classroom dari sisi kita sebagai seorang guru atau instruktur. Karena ada tinjauan lain nanti kita bagaimana mengelola kita sebagai siswa atau peserta satu pelatihan. Baik, kita hubungkan ke internet. Oke, kita cari Google Classroom kita yang tersedia di Google ini. Saya membahasnya untuk versi di laptop atau PC. Sebenarnya ada juga di Android. Oke, kita aktifkan dulu Google Classroom-nya yang di Hajar Perumahpi. Guys, kebetulan ini sudah ada. Oke. Pertama, kalau kita ingin membuat kelas baru, ini kan kelas sudah ada, kita tinggal buat kelas. Kalau bergabung, maka kita nanti posisinya sebagai siswa, atau peserta. Tapi kalau kita buat, kita sebagai pengelola, bisa guru, instruktur, dan bisa seorang dosen. Silakan kalau membuat kelas tulis nama, misalnya kelasnya ini kelas IPS 11, bagian dari katakan MA Al-Hidayah. Oke. Mapelnya apa? Kita katakan mapelnya adalah matematika. Kemudian ruang, katakan ini atau ruang 2. Oke, sudah buat. Kita tunggu. Oke, sudah kita punya kelas baru, namanya kelas IPS ini. Kode kelasnya kita tinggal copy ini. Kalau mau teman diminta untuk bergabung, tinggal ngirim kode kelasnya. Seperti ini caranya. Menu yang ada itu ada forum, ada kelas, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Di forum ini bisa ya kayak chatting pada WA itu sudah. Fungsinya kayak seperti itu. Kalau kelas, di kelas ini kita bisa menampilkan, menyisipkan materi.
ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan di situ. Bagaimana kita mengelola kelas ini dengan baik? Maka terlebih dahulu kita harus buat draftnya, karena manajemen di Google Class atau di Classroom ini itu didasarkan pada topik. Oke. Saya tunjukkan bahwa di kelas yang saya buat, topik itu sebenarnya saya buat ada ya mulai pertemuan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini topiknya. Sehingga dia akan tertata dengan baik. Materinya juga begitu. Ya. Dia tertata. Jadi sebelum membuat di kelas ini kita harus buat konsepnya terlebih dahulu sehingga kita mudah ketika menata materi yang ada di Classroom. Nah, misal pertemuan hari Rabu itu sesuai dengan jadwal dan materinya tentang katakan adalah tool. Tool pembelajaran dalam jaringan. Oke. Kita lakukan deskripsi, silakan. Nah, topiknya itu kan nanti akan ditaruh di hari Rabu. Kita klik hari Rabu sini. Oke. Nah, sudah. Materi ya kita tinggal dia berupa teks, video, videonya ada YouTube, apa di file komputer kita, apa ada di Google Drive, apa dia berikan link. Nah, silakan kita milihnya di sini. Kalau data kita ini tidak langsung diposting, kita jadwal dulu. Apa kita simpan sebagai draft? Katakan kita akan jadwal. Jadwalnya kapan? Hari Rabu. Hari Rabu itu tanggal 13. Jam berapa akan diaktifkan? Jam 8. Sudah. Tergantung pada keinginan kita jam berapa akan diaktifkan. Nah, maka kita sudah punya pada hari Rabu yang akan dijadwalkan tanggal data ini akan muncul ketika tanggal 13 Mei jam 8. Itu caranya mengaktifkan. Oke. Oke. Kita lihat ini sudah ada. Kalau kita sudah menyimpan mau diedit, ya kita klik sini edit. Apa yang perlu kita perbaiki di sini? Apa topiknya salah diperbaiki atau judul materinya atau deskripsinya? Mungkin juga ternyata materinya tidak ada di sini. Maka kita perlu menambahkan, memperbaiki. Kan misalnya kita akan nambah materi dengan link. Jadi linknya kita siapkan, copy paste. Saya paste di sini, saya punya link. Maka tambahkan linknya. Sudah selesai, maka sudah akan tersimpan di situ, tersaji dengan mudah. Kalau sudah selesai ditambahkan, kita bisa jadwalkan lagi
atau mungkin perlu lagi, ya, perlu data baru lagi ya. Misalnya kita ambil di Google Drive ya, kita ambil saja. Ya, oke, katakan data ini yang kita akan masukkan. Itu tambahkan. Sudah selesai. Tinggal kita jadwalkan. Karena caranya akan bisa. Begitu caranya ngelola Google Classroom. Kalau kita mau buat ngasih tugas, tinggal dia kasih tugas. Katakan tugas 2. Petunjuknya adalah buatlah slide, kemudian formulir, pendaftaran siswa baru. Sisipkan, kumpulkan linknya saja pada pengumpulan tugas. Oke, di poinnya target batas waktunya kapan. Katakan kita lakukan sampai hari Sabtu, waktunya enggak usah. Kemudian topik ya, ini hari Selasa, katakan begitu. Sudah kita jadwalkan hari Selasa jam 8 ini muncul besok. Klik, itu ada tugas. Kemudian ada kuis. Nah, kuis ini bisa mengukur, ada 2. Kuis itu bisa menggunakan link seperti ini, atau dia membuat Google formulir langsung nempel gitu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada kesempatan ketika kita membuat penilaian secara online. Tidak akan saya bahas pada kesempatan ini. Saya cukupkan untuk pengenalan dan pemanfaatan Google Classroom, bagaimana kita memanajemen tampilan kita, yaitu yang berdasarkan topik. Jadi materi kita bisa disajikan secara terstruktur dengan baik. Kemudian bagaimana kita mengunggah materi tugas di Classroom, itu yang hanya materi-materi tersebut yang saya sampaikan pada video kali ini. Kemudian kalau kita ingin tahu keanggotaannya siapa saja, bisa dilihat di sini. Jadi, siapa saja yang bergabung. Oke, demikian Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal Classroom dan bagaimana kita memanfaatkan, melakukan tata kelola materi di Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.